Pernahkah kau mencintai seseorang yang ternyata bukan siapa yang kau kira? Seorang janda kaya dari Turki kehilangan segalanya, lalu perlahan jatuh cinta pada pria sederhana, tapi ternyata dia menyimpan rahasia yang mengubah segalanya. Ketika cinta tumbuh dari luka dan kepercayaan diuji oleh kenyataan, apakah hati masih bisa memilih untuk memaafkan? Atau justru cinta itu akan runtuh seperti semua kebohongan yang pernah dibangun? Kalau kamu penasaran dengan kisah cinta Alif dan Bagus yang penuh air mata, ketulusan, dan kejutan yang tak terduga, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Karena mungkin kamu juga sedang menunggu seseorang yang mencintaimu apa adanya. Dan satu pertanyaan untukmu, kalau kamu adalah Alif, maukah kamu memaafkan orang yang menyamar demi membuktikan cinta sejati? Sudah lebih dari 2 tahun sejak Yusuf meninggal, tapi suara detik jam di villa ini tetap berdetak seperti menyiksa jiwaku setiap malam. Kadang aku duduk di tepi tempat tidur hanya untuk menatap langit-langit kamar, mengingat betapa sunyinya hidup. Ini tanpa suaranya yang mengisi lorong-lorong panjang rumah kami. Suaranya, tawanya, bahkan dengkuran lembutnya yang dulu kuanggap mengganggu, semua itu kini jadi melodi yang tak bisa lagi kudengar. Aku Alif, 53 tahun, asal Istanbul. Sejak muda, aku terbiasa dengan keindahan Bosforus, dengan aroma kopi Turki yang diseduh lambat, dan suara burung camar yang melintas di langit. Tapi kini, aku menetap di Jakarta bukan karena aku mencintai kota ini sepenuh hati, tapi karena aku ingin melarikan diri dari setiap sudut Turki yang membuatku terlalu ingat pada Yusuf. Kami pindah ke sini setahun sebelum ia pergi. Ia punya bisnis ekspor, dan Indonesia adalah pasar terakhirnya yang ingin ia kembangkan sebelum pensiun. Tapi takdir mengalahkan semua rencana manusia. Yusuf terkena serangan jantung dalam tidurnya. Tenang, katanya dokter, tanpa rasa sakit. Tapi siapa yang bisa mengatakan itu tanpa pernah mengalami kehilangannya? Villa kami besar, terlalu besar untuk seorang diri. Taman di halaman belakang dipenuhi bunga melati dan kenanga yang dulu ditanam Yusuf untukku, tapi sekarang hanya tumbuh liar, tak ada yang mengurus. Aku menyewa pembantu, tukang kebun, sopir, tapi semuanya terasa seperti hantu. Mereka ada, tapi tidak pernah benar-benar mengisi kehampaan. Pagi itu panas lebih dari biasanya, AC di kamar utama mendadak mati. Aku berdiri di depan remote, menekan tombol berkali-kali dengan harapan bodoh bahwa keajaiban akan terjadi. Tapi suara dengungnya tetap tak terdengar. Aku menarik napas panjang, lalu menekan tombol intercom. Ayu, bisa minta tolong cari teknisi AC yang bisa datang hari ini juga, kataku pelan. Baik, Bu. Jawab. Ayu cepat. Aku kembali duduk di kursi rotan dekat jendela, menatap keluar memandang awan, berharap hari berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Entah mana yang lebih baik saat hidup sudah kehilangan arah. Sekitar 2 jam kemudian, suara bel gerbang berbunyi. Ayu datang mengetuk pelan pintu kamarku. Alif, teknisinya sudah datang? Aku mengangguk, suruh dia naik saja. Beberapa menit kemudian, langkah kaki pelan terdengar menaiki tangga. Aku mendongak, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku menatap seseorang yang bukan bagian dari rutinitas kosongku. Dia pria muda, mungkin 35, wajahnya gelap, kulitnya sawo matang, bajunya sederhana, kaos hitam yang mulai pudar warnanya, celana kargo lusuh, dan tas kecil penuh perkakas di pundaknya. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang tenang, tidak menghakimi, tidak takut, juga tidak terlalu penasaran. Selamat siang, Bu, saya Bagus, katanya acinya bermasalah. Aku mengangguk, yang mati sejak pagi. Bagus melangkah ke arah unit AC. Di dinding,
Gerakannya teratur, tenang. Ia mengeluarkan obeng dan mulai membuka penutupnya. Suara logam yang bergesekan pelan-pelan memecah keheningan kamar. Aku memperhatikannya diam-diam. Biasanya aku akan turun ke ruang tengah dan membiarkan tukang bekerja sendiri. Tapi kali ini tidak. Entah kenapa, mungkin karena aku lelah duduk sendirian, atau mungkin karena dia tidak bicara banyak dan aku merasa aman dengan keheningan. Seperti itu, ini filternya kotor sekali. Bu, mungkin sudah lama tidak dibersihkan. Aku mengangguk. Yusuf, suami saya biasanya yang urus hal-hal seperti itu. Bagus berhenti sejenak, menoleh padaku. Maaf, Bu, suaminya sudah tidak ada? Aku tersenyum lemah. Sudah 2 tahun. Dia mengangguk pelan, lalu kembali, bekerja tanpa kata. Tapi aku bisa merasakan simpati dari sikapnya, bukan kasihan, bukan basa-basi, hanya simpati yang sederhana, dan itu cukup untuk membuatku tidak merasa sendirian, setidaknya untuk saat itu. Setelah setengah jam, AC kembali menyala. Udara dingin perlahan memenuhi ruangan. Aku berdiri, merasakan hembusannya, lalu aku menoleh ke arah Bagus. Mau minum teh dulu? Dia tampak terkejut. Wah, tidak usah repot-repot. Bu, tolonglah. Saya tidak sering punya tamu. Bagus. Tampak ragu sejenak, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu, boleh. Bu, kami duduk di teras belakang. Angin sore membawa aroma kenanga dari taman. Aku menyiapkan 2 cangkir teh hitam Turki tradisi yang masih kubawa dari kampung halaman. Kamu asli mana? Bagus. Tanyaku. Solo. Bu, baru 2 tahun merantau ke Jakarta. Sama, saya juga baru 2 tahun di sini. Gumamku menyesap. Teh. Dunia kecil, ya. Katanya sambil tertawa ringan. Dan untuk pertama kalinya, aku ikut tertawa. Malamnya, aku duduk lagi di tepi tempat tidur. Tapi kali ini, jam tak berdetak terlalu nyaring. Dan entah kenapa, IC yang dingin terasa lebih hangat dari biasanya. Aku tidak tahu siapa sebenarnya Bagus. Aku bahkan tidak tahu apakah kami akan bertemu lagi. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, hidup tidak terasa sepenuhnya kosong, dan itu adalah awal dari sesuatu. Sejak pertemuan pertama itu, pikiranku tak pernah benar-benar bisa lepas dari sosok pria bernama Bagus, bukan karena wajahnya yang luar biasa tampan, bukan pula karena tutur katanya yang manis, tapi karena ia datang ke hidupku tanpa banyak bicara. Lalu pergi meninggalkan ketenangan yang anehnya, terasa menyenangkan. Dalam rumah sebesar ini, sudah lama tak ada percakapan yang membuatku ingin mengingatnya kembali. Namun hari itu, cangkir teh yang kosong di meja teras, senyum malu-malu dari pria sederhana itu, dan tatapannya yang tidak menghakimi, semuanya menetap di kepalaku lebih lama dari yang seharusnya. Dan itu cukup untuk membuatku merasa sedikit hidup. Keesokan harinya, AC di ruang tamu mengeluarkan bunyi aneh. Bukan kebetulan, aku memang memintanya kepada Ayu agar dibiarkan rusak, atau setidaknya jangan diperbaiki dulu. Mungkin kedengarannya konyol, bahkan sedikit kekanak-kanakan, tapi aku ingin melihat Bagus lagi. Aku ingin tahu apakah perasaan tenang kemarin akan datang kembali jika dia ada di dekatku. Ayu menatapku aneh saat aku memintanya menelpon teknisi yang sama. Bu, yang kemarin ya? Bagus. Aku mengangguk dengan santai, pura-pura tidak terlalu peduli. Ya, kalau dia bisa, suruh saja datang lagi. Setengah jam kemudian, suara motornya terdengar di depan gerbang. Entah kenapa jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Aku menatap diriku di cermin memastikan rambutku tidak terlalu berantakan dan blus putih yang kupakai tidak terlihat terlalu mencolok. Aduh, Elif, kau sudah seperti remaja 20 tahun.
bisikku pada diri sendiri sambil tersenyum. Kecut, Bagus masuk dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, pelan, tenang, dan tidak sok akrab. Tapi kali ini, ada senyum kecil yang menyelinap di bibirnya saat melihatku berdiri menunggunya di ruang tamu. Bu Elif, sapanya singkat. Nah, saya di sini juga mulai bermasalah. Sepertinya villa ini benar-benar tua. Kataku, setengah berbohong. Bagus. Tidak menanggapi kebohongan kecilku, ia hanya mengangguk dan mulai bekerja, sama seperti sebelumnya. Ia tenang dan fokus, tidak banyak bicara. Tapi kali ini, aku tidak ingin hanya duduk diam menonton. Kamu sudah menikah. Bagus. Tanyaku tiba-tiba. Ia menoleh sebentar, lalu kembali membuka tutup aci. Belum, Bu. Kenapa? Ia tertawa pelan. Belum waktunya saja, mungkin belum. Ketemu orang yang cocok. Aku memiringkan kepala. Pernah jatuh cinta? Bagus berhenti sejenak, lalu berkata lirih, pernah, Bu. Tapi tidak berbalas. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi kalimat itu seperti pagar tinggi yang tidak bisa kuterobos dengan mudah. Maka aku diam, mengamati gerak-geriknya, mencoba membaca cerita hidup dari lengkung punggungnya yang sedikit membungkuk saat bekerja, dari caranya menggenggam obang dengan cermat, dari hembusan napasnya yang sesekali terdengar berat, tapi teratur. Satu hal yang pasti, Bagus bukan pria sembarangan. Ia membawa semacam kebijaksanaan yang tidak bisa dibentuk dari gelar atau uang, kebijaksanaan yang lahir dari hidup yang pernah patah, tapi tetap berjalan. Sudah selesai, Bu. Aku mengangguk pelan. Mau minum teh lagi? Bagus tersenyum. Wah, saya takut jadi kebiasaan nanti. Kalau memang enak, kenapa tidak jadi kebiasaan? Balasku berusaha terdengar ringan. Kami kembali duduk di teras belakang. Sore itu, angin lebih lembut, burung-burung kecil hinggap di pagar taman. Dan suara dedaunan menggesek perlahan, rasanya seperti adegan dari film, tapi tanpa dialog yang dramatis. Hanya dua orang asing, berbagi keheningan yang nyaman. Kamu tinggal sendiri di Jakarta? Tanyaku. Bagus mengangguk. Iya, kos di daerah Lenteng Agung. Orang tuamu di Solo? Masih ada, tapi saya jarang pulang. Kenapa? Bagus. Memutar cangkir tehnya perlahan, lalu berkata pelan, kadang terlalu banyak kenangan di rumah, bikin sesak. Aku terdiam. Kalimat itu seperti pantulan hatiku sendiri. Kami duduk cukup lama, tanpa sadar, matahari hampir tenggelam. Ketika ia pamit, aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya yang menjauh, dan saat motor bebeknya menghilang di ujung jalan, aku tahu ini bukan hanya tentang ASI yang rusak, bukan juga tentang teh atau percakapan ringan. Ini tentang diriku yang perlahan mulai membuka jendela hati. Setelah terlalu lama tertutup rapat, malamnya, aku membuka album foto Yusuf. Aku menatap wajahnya yang teduh, senyumnya yang tak tergantikan. Ia pria yang sangat baik, suami yang sempurna. Tapi aku juga tahu, aku masih hidup, dan hidup harus terus berjalan. Aku menatap bayanganku di cermin wajah yang sudah tak semudah dulu, kerutan di sekitar mata, rambut yang mulai memutih, tapi juga ada sesuatu yang baru, secercah cahaya di mata yang sempat lama padam. Dan itu datang sejak Bagus masuk ke dalam hariku. 3 hari kemudian, aku sengaja meminta Ayu mengecek AC di ruang kerja. Meski aku tahu tidak ada masalah di sana. Bu mau dipanggilkan Bagus lagi? Aku hanya tersenyum. Kalau dia tidak sibuk, Ayu memiringkan kepala dan berjalan sambil tersenyum geli. Kayaknya bukan cuma ASI ibu yang butuh diperbaiki. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi dalam hati, aku tahu Ayu benar. Hari-hari berikutnya datang seperti embusan angin yang lembut perlahan, tapi terasa di kulit.
Sejak kunjungan ketiga Bagus, aku tak lagi sibuk mencari-cari alasan untuk memanggilnya. Aku hanya menyuruh Ayu menelponnya langsung dan berkata sejujurnya, "Bu Elif ingin bertemu, tak ada kepura-puraan, tak ada perintah memperbaiki AC yang baik-baik saja." Anehnya, Bagus selalu datang, kadang sore, kadang pagi, selalu dengan wajah tenang dan tangan yang membawa sesuatu, kadang pisang goreng. Dari warung, kadang sekadar senyum yang kurindukan. Kami duduk di teras belakang hampir setiap kali ia datang. Minum teh, bercerita, atau hanya diam, berbagi sunyi tanpa perlu menjelaskan makanya, sampai suatu sore ketika langit mulai abu-abu dan angin membawa aroma hujan dari kejauhan. Bagus bertanya sesuatu yang tak kuduga. Bu Elif pernah merasa kehilangan yang bikin tidak mau hidup lagi. Aku menoleh padanya, sorot matanya tidak menantang. Justru sebaliknya, seperti anak kecil yang meminta jawaban pada ibunya pelan, takut-takut. Aku menarik napas. "Lama pernah," jawabku akhirnya, dan rasanya seperti dunia berhenti. Tapi tubuh ini dipaksa tetap jalan. Bagus menatapku. Tidak bicara, tidak menyela, ia membiarkanku melanjutkan. "Aku kehilangan Yusuf, suamiku 2 tahun lalu. Kami tidur di tempat tidur yang sama malam itu, dia memelukku sebelum tertidur, seperti biasa. Tapi pagi harinya, dia tak bangun lagi. Suara di tenggorokanku serak. Aku tak pernah benar-benar bercerita tentang malam itu kepada siapapun, bahkan kepada Ayu. Tapi dengan Bagus, kata-kata itu seperti mengalir sendiri. Entah karena ia tidak banyak bicara, atau karena kehadirannya tidak memaksa, aku bangun lebih dulu pagi itu, membuat teh, membuka tirai, seperti biasa. Aku baru sadar ada yang salah saat dia tidak juga menyahut waktu kupanggil untuk sarapan. Aku menatap langit yang mulai kelabu, embusan angin mengacak rambutku. Saat aku menyentuh tubuhnya, dingin tapi wajahnya damai, seperti tertidur biasa. Dan dalam detik itu, aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku terdiam. Tanganku menggenggam cangkir teh, mencoba menahan gemetar yang datang tiba-tiba. Bagus menghela napas pelan. "Saya kehilangan ibu saya waktu masih SMP. Bung, kecelakaan. Ayah saya berubah. Sejak itu, jarang bicara, cepat marah. Rasanya rumah jadi tempat yang menakutkan." Aku menoleh. "Apa kamu pernah benci hidupmu?" "Sering," jawabnya jujur. "Tapi saya pikir, kalau saya berhenti, ibu saya akan sedih, dan saya tidak mau jadi anak yang membuat dia menangis." Bahkan dari sana, kami sama-sama diam cukup lama. Setelah itu, hujan mulai turun rintik. Pertama membasahi lantai keramik teras, tapi kami tidak beranjak. Tak ada yang berkata, "Ayo masuk." Kami hanya duduk, membiarkan kenangan dan luka menari bersama suara hujan. Sejak hari itu, hubungan kami tidak lagi sekadar antara pemilik rumah dan teknisi AC. Bagus kadang datang hanya untuk mengantar buah atau duduk 15 menit di taman. Ia mulai memanggilku Bu Alif dengan nada lebih hangat, dan aku mulai menyebut namanya tanpa beban. Suatu siang, aku sedang menyusun album foto lama di ruang kerja. Jemariku berhenti di satu gambar. Yusuf duduk di atas kapal kecil di perairan Kepulauan Seribu, senyum lebarnya menatap kamera, tangannya menggenggam erat jemariku. Aku mengingat hari itu dengan jelas. Kami baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-25. Ia bilang, "Kalau hidup adalah laut, kamu pelabuhan paling tenangku." Aku menutup album itu, ada rasa bersalah yang menyelip, seperti berkhianat hanya karena mengizinkan Bagus mengisi bagian hatiku yang sudah lama kosong. Tapi bisakah seseorang bersalah hanya karena ingin merasa hidup lagi? Sore harinya, aku mengajak Bagus duduk di taman, tanpa teh, tanpa makanan.
Hanya kami dan angin sore yang sejuk. Bagus, kataku pelan. Kamu tahu tidak, kamu datang ke hidup saya seperti udara. Udara? Ia mengernyit lucu, iya, tidak terlihat, tapi membuat saya bisa bernapas lagi. Bagus tertawa kecil. Itu kalimat paling indah yang pernah saya dengar dari pelanggan. Aku ikut tertawa, tapi mataku tetap menatap matanya. Lama dan di sana aku melihat sesuatu yang lebih dari sekadar teknis, yang sopan. Aku melihat pria yang menyimpan banyak cerita, yang menyembunyikan luka-luka lama dengan cara yang elegan, dan aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Bagus? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku berjalan ke jendela, menatap pekarangan yang sunyi. Bulan menggantung di langit, bundar dan pucat. Aku membuka jendela, membiarkan angin malam masuk, lalu aku menulis di buku harianku, buku yang sudah 2 tahun tak kusentuh sejak Yusuf tiada. Hari ini, aku tersenyum tanpa merasa bersalah. Apakah ini pertanda aku mulai membuka hati? Atau hanya jeda dari duka panjang yang melelahkan? Bagus namanya sederhana, tapi entah kenapa, setiap kali dia ada, aku merasa dunia tak sesepi dulu. Aku menutup buku itu, dan untuk pertama kalinya, tidur datang tanpa tangisan diam. Beberapa hari kemudian, Bagus datang membawa sesuatu yang tidak biasa, 1 pot kecil bunga anggrek dari rumah teman saya. Bun, dia nanam sendiri. Saya pikir, ibu pasti suka. Aku menerima pot itu dengan hati penuh kehangatan. Kamu tahu bunga apa yang paling disukai Yusuf? Bagus menggelang, anggrek putih. Dia pernah bilang, bunga ini seperti cinta yang tak banyak bicara, tapi setia mekar meski udara dingin. Kami saling pandang, dan untuk pertama kalinya, aku tak menunduk di antara teh, anggrek, dan cerita masa lalu yang mulai terbuka. Aku tahu, hatiku mulai mengarah pada sesuatu yang baru. Tapi yang belum ku ketahui saat itu adalah bahwa Bagus juga sedang menyembunyikan sesuatu, sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Tapi belum sekarang, untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati senyumnya tanpa tanda tanya. Dulu, waktu Yusuf masih hidup, aku sering berpikir bahwa cinta akan berhenti bersama kematian. Bahwa setelah seseorang pergi, kita hanya bisa mencintainya dari kejauhan, mengenangnya dalam sunyi, dan hidup berdampingan dengan kenangan yang perlahan menjadi debu. Tapi rupanya, cinta tak pernah mati, ia hanya tidur. Dan kadang terbangun oleh hal-hal sederhana, seperti suara motor Bagus yang tiba-tiba terdengar di depan gerbang, atau ketika dia muncul membawa 2 bungkus nasi uduk yang masih hangat, dan tersenyum malu-malu sambil berkata, saya tadi lewat warung, mau iseng beli, siapa tahu ibu belum sarapan. Hari itu hujan turun, sejak subuh. Villa ini lembab, dingin, dan sedikit gelap. Tapi Bagus datang, mengisi ruang tamu dengan aroma nasi, tawa pelan, dan suara plastik dibuka perlahan. Kami duduk di lantai, di atas karpet tua yang biasa kupakai waktu Yusuf masih hidup. Karpet itu punya banyak cerita, tapi entah kenapa, hari ini kenangan di atasnya terasa ringan, tidak menyakitkan, seolah karpet itu tidak lagi membawa beban luka, tapi menjadi alas bagi sesuatu yang baru. Pernah ke pasar tradisional, Bu? Tanya Bagus setelah suapan terakhirnya. Aku tertawa. Tentu saja pernah, tapi sudah lama sekali. Kenapa? Mau saya ajak sekali-kali. Ada pasar pagi dekat rumah kos saya, murah, segar, dan ramai. Aku berpikir sejenak, sudah lama aku tidak keluar rumah selain untuk hal-hal penting. Dunia di luar pagar villa ini rasanya terlalu bising, terlalu asing. Tapi Bagus membuatnya terdengar menyenangkan. Oke,
Tapi jangan kasih tahu Ayu dulu, dia pasti panik kalau tahu saya ke pasar pakai motor. Bagus terkekeh, berarti diam-diam. Rahasia kita, dan dengan satu kalimat itu, kami menjadi sekutu. Ada semacam kedekatan yang tumbuh pelan-pelan, tak terburu-buru, tak dibuat-buat. Tapi terasa benar, hari Minggu pagi, aku mengenakan celana longgar dan kaos putih sederhana. Rambutku kusut sedikit, tapi kupasrahkan pada angin pagi. Bagus sudah menunggu di depan gerbang, motornya mengilap seperti baru dicuci. Ia memberiku helm. Siap. Aku mengangguk sambil menahan tawa. Terakhir naik motor kayak gini, saya masih gadis di Istanbul. Bagus tersenyum, sekarang jadi gadis Jakarta. Motor melaju pelan melewati gang-gang sempit dan jalan-jalan yang tak pernah kusentuh. Udara pagi membawa aroma daun basah, gorengan, dan sesekali asap knalpot. Tapi semuanya terasa menyegarkan. Dunia di luar villa ternyata masih hidup, masih berdenyut. Pasar itu kecil, ramai, penuh warna, penjual sayur, buah, kue, hingga baju tidur. Bagus berjalan di sebelahku seperti anak kecil yang bangga menunjukkan taman bermainnya. Ia menawar pisang, memilih cabai, bahkan mencicipi tahu goreng. Dari warung pinggir jalan, ini ibu suka, katanya sambil menyodorkan sebungkus tempe mendon. Aku mengangguk dan kami duduk di bangku kayu kecil, menyantap sarapan pasar sambil menertawakan ayam yang nyelonong ke kaki pengunjung. Aku bukan Alif yang biasanya hari itu, bukan janda kaya, pemilik villa megah. Aku hanya perempuan biasa tertawa di pasar, duduk di bangku kayu dan membiarkan jemari menyentuh jemari lain secara tak sengaja. Tapi terasa benar, hubungan kami tak pernah dibicarakan, tak pernah ada pengakuan atau pernyataan cinta. Tapi tiap hari, kami saling mencari. Bagus kadang datang tanpa diminta, hanya untuk mengecek taman atau mengantar kue basah dari ibunya yang baru kirim dari Solo. Aku mulai menyiapkan 2 cangkir teh tanpa diminta. Bahkan Ayu mulai berhenti bertanya dan hanya senyum-senyum setiap kali Bagus datang. Bu Alif, boleh saya tanya sesuatu? Katanya suatu sore di taman. Tentu, kenapa ibu nggak pernah pergi, keluar, bertemu orang baru, jalan-jalan? Ibu masih muda. Maksud saya, masih bisa menikmati hidup. Aku tersenyum tipis, karena dulu, setiap tempat yang saya kunjungi bersama Yusuf, terasa seperti makam begitu dia tiada. Bagus diam, lalu dengan suara pelan, ia berkata, kalau tempat baru, yang belum pernah dikunjungi. Aku memandangnya lama, seperti pasar. Ia mengangguk sambil tersenyum. Aku menoleh ke arah taman. Anggrek yang dia berikan 2 minggu lalu mulai mekar, warnanya putih pucat, tapi indah. Mungkin sudah waktunya aku belajar mencintai tempat baru, gumamku pelan. Waktu berjalan. Kami pergi ke tempat-tempat kecil, warung kopi dekat stasiun, toko buku bekas di Pasar Senen, taman kota yang sepi di sore hari. Tidak pernah mewah, tapi selalu cukup, bahkan lebih dari cukup. Di antara semua itu, yang paling aku suka adalah motor. Bagus, bukan karena nyaman, tapi karena aku duduk di belakangnya, merangkulnya, menyandarkan kepala ke punggungnya. Dan dalam pelukan itu, aku merasa dunia baik-baik saja. Tapi seiring kehangatan itu tumbuh, pertanyaanku pun ikut tumbuh. Siapa sebenarnya Bagus? Ia terlalu rapi untuk teknisi biasa, bahasa tubuhnya, caranya memilih kata, cara dia membaca semuanya terasa berbeda. Kadang, aku memergokinya membaca buku filsafat tua, yang bahkan tak tersentuh di rak ruang kerja. Kadang ia bercerita tentang hal-hal yang tak umum diketahui teknisi AC, tentang sejarah arsitektur, tentang perkembangan sistem pendingin sentral di Eropa,
bahkan tentang puisi Chairil Anwar, dan setiap kali aku bertanya lebih jauh, dia hanya tersenyum lalu mengalihkan pembicaraan dengan cerdas. Aku tak berani menuduh, tapi aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Suatu malam, saat duduk di ruang tengah, aku membuka pesan suara dari Bagus yang dikirim lewat ponsel. Saya tahu saya bukan orang yang mudah ditebak, tapi yang ibu lihat sekarang, itu bukan kebohongan itu. Saya yang sebenarnya, hanya saja, belum semuanya saya ceritakan, saya butuh waktu. Tapi satu hal yang pasti, saya datang ke hidup ibu bukan karena villa, bukan karena kemewahan, tapi karena saya merasa damai di dekat ibu. Aku mendengarkan pesan itu berulang kali, setiap kata meresap seperti air hujan di tanah kering. Namun, juga ada sedikit rasa waspada yang muncul jika bukan kemewahan yang ia cari. Lalu, kenapa dia harus menyembunyikan sesuatu? Tapi malam itu, aku tak ingin berpikir terlalu keras, aku hanya ingin percaya. Dan dalam tidurku, aku bermimpi Yusuf tersenyum padaku. Ia berdiri di ambang pintu villa, memakai baju putih, dan menatapku dengan damai. Aku senang kamu tidak lagi menangis setiap malam, katanya lalu ia membalikan badan dan pergi. Aku terbangun dengan mata basah. Tapi kali ini bukan karena duka, karena untuk pertama kalinya, aku merasa diizinkan untuk mencintai lagi. Aku selalu percaya bahwa hal-hal yang datang dengan pelan akan bertahan lebih lama. Hubunganku dengan Bagus tumbuh seperti pohon kecil di halaman belakang villa, tidak terlihat mencolok, tapi setiap hari ada satu daun baru yang tumbuh, satu akar yang makin menancap ke dalam. Tanpa sadar, kehadirannya telah menjadi bagian dari rutinitasku, dari napasku. Tapi aku lupa pohon juga bisa tumbang, bahkan oleh angin yang paling tak terduga. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa. Aku dan Ayu pergi ke salon langganan. Di daerah Kemang, sudah lama aku tak memperhatikan penampilan dan Ayu bersikeras bahwa rambutku butuh napas baru. Saya bosan lihat ibu pakai jepit, yang itu-itu terus, kali ini saya yang pilih, katanya setengah memaksa. Aku tertawa, membiarkannya menang. Kami menghabiskan waktu cukup lama di sana, memotong, mengeringkan, lalu makan siang di restoran kecil yang baru dibuka. Cuacanya terik, dan aku merasa lebih muda beberapa tahun hari itu. Tapi takdir, seperti biasa, punya rencana lain. Saat hendak pulang, mobil kami terjebak macet di sekitar area perkantoran di Kuningan. Lampu merah menyala lama, dan dari jendela aku melihat sebuah gedung tinggi dengan papan nama mengilap, PT Tirta Mandala Teknik Solusi Pendingin Udara Modern. Aku tak tahu kenapa aku terpaku pada nama itu. Tapi saat melihat seseorang keluar dari lobi tinggi, bersih, rapi, mengenakan jas abu-abu muda, dan sepatu hitam mengilap, jantungku berhenti. Itu Bagus, tapi bukan Bagus yang ku kenal, bukan pria dengan kaos lusuh dan tas perkakas di pundak. Bukan yang mengantar pisang goreng dan duduk di teras membicarakan hujan. Yang ini berdiri gagah, disambut oleh beberapa pria berseragam biru tua yang menunduk hormat padanya. Ia mengangguk ringan, berbicara dengan tenang, lalu masuk ke dalam mobil sedan hitam yang menunggu di depan pintu kaca gedung. Aku tercekat. Ayu menoleh ke arahku. Ibu nggak apa-apa. Aku tidak menjawab. Mobil melaju lagi saat lampu hijau menyala. Tapi pikiranku tertinggal di depan gedung itu bersama Bagus atau siapapun dia sebenarnya. Malam itu aku duduk sendiri di ruang kerja. Cangkir teh di meja sudah dingin, di tangan kiriku ponsel menyala, membuka laman situs perusahaan yang tadi kulihat, dan di sana, dalam bagian manajemen, terpampang foto pria yang tak asing, Bagus Adi Wicaksana, Direktur Utama. Aku membaca profilnya berulang-ulang, lulusan luar negeri.
Pemilik lisensi beberapa teknologi pendingin modern, anak dari pasangan pengusaha dari Solo, dikenal rendah hati dan jarang tampil di media. Aku menutup ponsel, perutku mual, tenggorokanku terasa sempit. Bagaimana bisa? Mengapa dia menyamar? Apakah semua ini hanya permainan? Apakah aku hanyalah salah satu dari banyak wanita yang dia hampiri dengan wajah manis dan cerita sederhana? Pertanyaan-pertanyaan itu datang tanpa henti, menyatu dengan rasa kecewa, marah, takut, dan yang paling menyakitkan, rasa malu karena telah percaya sepenuh hati. Esokan harinya, Bagus datang seperti biasa dengan motor tuanya, dengan helm dan senyum kecil yang biasanya menghangatkan hari-hariku. Ada yang rusak, Bu? Tanyanya. Aku berdiri di depan pintu villa, tak mempersilakannya masuk. Tidak, jawabku datar. Bagus menatapku. Ada yang salah. Aku mengangkat dagu sedikit. Aku tadi lihat seseorang di gedung tinggi memakai jas masuk mobil sedan. Namanya sama denganmu. Ia diam, lalu akhirnya menjawab, "Iya, itu saya." Detik itu, sesuatu dalam dadaku runtuh, seperti dinding kepercayaan yang selama ini kupertahankan, hancur bata demi bata. "Kenapa?" Tanyaku pelan, suaraku gemetar. "Kenapa kau berpura-pura jadi tukang servis AC? Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku?" Bagus menunduk. Ia tidak mencoba membela diri segera, dan itu, entah kenapa, justru membuatku makin sakit. "Saya tidak pernah berniat mempermainkan Ibu," katanya akhirnya. "Saya hanya lelah. Dunia saya penuh basa-basi, setiap orang datang karena nama saya, posisi saya, atau karena mereka ingin sesuatu. Saya ingin tahu, apakah masih ada orang yang bisa melihat saya apa adanya, tanpa lapisan, tanpa gelar?" Aku menahan air mata, "Dan kau pikir saya proyek percobaanmu?" "Tidak," jawabnya cepat. "Saya tidak pernah menyangka akan jatuh cinta. Saya datang hanya untuk memperbaiki AC." Tapi saat saya melihat Ibu duduk sendirian di kursi itu dengan mata yang menyimpan ratusan musim kehilangan, saya tahu saya ingin kembali. Aku mundur selangkah, dadaku sesak. "Kau tahu apa yang paling membuatku marah, Bagus?" Suaraku lirih, tapi tajam. "Bukan karena kau bohong, tapi karena kau mengambil kesempatan dari kepercayaan yang kubangun pelan-pelan setelah kehilangan besar. Aku mulai percaya pada kehidupan lagi, padamu. Tapi ternyata kau juga pakai topeng." Bagus mencoba mendekat. "Elif, dengar aku pergi." Dia terdiam. Sekarang, malam itu, villa terasa lebih sunyi dari biasanya. Aci tetap dingin. Tapi ada yang membeku di dalam diriku. Aku duduk di kamar, memeluk bantal yang masih menyimpan sedikit aroma teh melati. Mataku tak berkedip menatap langit-langit. Bagus bukan hanya pembohong, dia adalah kenyataan yang terlalu menyakitkan untuk diterima. Setelah semua kejujuran yang kuberikan, keesokan harinya, Ayu bertanya, "Bu, Mas Bagus kok gak kelihatan hari ini?" Aku hanya menggeleng, tak ada jawaban, tak ada Bagus, dan tak ada aku yang sama lagi. Dunia tidak berhenti berputar, meski hatiku ingin waktu berhenti. Sudah 4 hari sejak aku mengusir Bagus dari pekarangan villa. 4 hari sejak kenyataan memukulku tepat di tempat paling rapuh, kepercayaan. Bagus, pria yang setiap senyumnya bisa membuat hariku lebih ringan, ternyata bukan siapa yang ia tampakkan, bukan tukang servis sederhana yang hidup dari panggilan satu ke panggilan lain. Dia adalah direktur seorang pengusaha sukses dengan kehidupan yang sepenuhnya berbeda dari segala yang pernah dia tunjukkan padaku.
Aku merasa seperti boneka tua yang dimainkan tanpa ampun, dan lebih dari itu, aku merasa bodoh. Tapi bodoh tidak menghapus cinta, karena meski hatiku retak, pikiranku masih mencari-cari suara motornya setiap pagi. Mataku masih menoleh ke pintu, berharap dia akan datang. Tanganku masih menyiapkan 2 cangkir teh, lalu mengembalikan 1 kera. Karena ia tak kunjung muncul, kerinduan adalah siksaan yang paling sunyi. Ia tidak menjerit, tapi menghancurkan. Perlahan. Dan tiap malam, aku bertanya, jika memang dia tulus, kenapa harus menyamar? Jika dia mencintaiku, kenapa dia tidak bisa jujur sejak awal? Hari kelima, aku menemukan sepucuk surat di bawah pot anggrek di taman. Kertasnya dilipat rapi, ditahan oleh batu kecil. Aku tahu itu dari Bagus. Aku mengenali tulisan tangannya tegas, tapi tidak sombong. Aku membaca perlahan, baris demi baris, di bawah cahaya pagi yang lembut. Alif, aku tak tahu harus mulai dari mana, tapi izinkan aku tidak membela diri. Aku hanya ingin kau tahu alasanku. Sejak muda, aku hidup di dunia penuh sandiwara. Aku tumbuh sebagai anak orang berada, tapi selalu merasa asing di antara pertemanan penuh pamrih, relasi yang dingin, dan cinta yang datang karena nama belakangku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada yang bisa mencintaiku kalau aku hanya Bagus biasa? Tanpa uang, tanpa gelar, tanpa sorotan? Maka aku mencoba hidup sebagai orang biasa. Kupilih identitas paling sederhana, tukang servis, tidak glamor, tidak mencolok, tapi nyata. Lalu aku bertemu kau. Dari semua kemungkinan, aku tidak pernah mengira bahwa dalam sunyi seorang janda, aku menemukan rumah yang tak pernah kupunya. Aku salah karena tidak jujur sejak awal. Aku takut kalau aku jujur, semua ini akan berubah. Dan memang benar, saat rahasia itu terbongkar, semuanya pecah. Tapi perasaanku tidak pernah palsu. Bukan kepura-puraan, bukan permainan. Kau adalah satu-satunya yang membuatku ingin berhenti berpura-pura. Jika kau tidak bisa memaafkan, aku mengerti. Tapi jika kau masih ingin tahu siapa aku sebenarnya, bukan dari apa yang kutampilkan, tapi dari apa yang kurasakan, aku akan menunggu. Selalu Bagus, tanganku gemetar saat melipat surat itu kembali pada air mata yang tak bisa kutahan lagi. Tapi kali ini bukan karena kemarahan, melainkan karena luka dan cinta bersatu dalam dada yang terlalu penuh. Hari itu aku tidak bicara pada siapapun, bahkan Ayu pun kupinta untuk membiarkanku sendiri. Aku duduk di taman dari siang sampai matahari jatuh, merenungi setiap kata dalam surat itu. Mencoba menggali jauh ke dalam hatiku, apakah aku bisa memaafkan? Dan lebih dari itu, apakah aku ingin memaafkan? Karena luka yang disebabkan oleh seseorang yang kita percaya akan selalu membelah, tapi tidak selalu menghancurkan. Kadang, luka itu justru membuka ruang untuk sesuatu yang baru tumbuh. Malam itu, aku membuka kotak kayu tempat aku menyimpan barang-barang kenangan bersama Yusuf, foto-foto, tiket perjalanan, kartu ulang tahun, dan satu surat terakhir darinya yang tak pernah kubaca sampai selesai karena dulu terlalu menyakitkan. Kali ini, aku membacanya sampai tuntas. Alifku, jika suatu hari aku tak ada lagi, jangan berhenti mencintai hidup. Jangan jadi patung dari cinta yang mati. Izinkan dirimu bahagia, meski bukan aku yang membuatmu tersenyum lagi. Karena mencintai bukan berarti menggenggam selamanya, tapi mengizinkan yang kita cinta menemukan cahaya, bahkan saat kita tak lagi di sana. Jika ada pria yang membuatmu tertawa, tersipu, dan merasa hidup, cintailah dia. Dan jangan merasa bersalah karena itu suamimu
yang mencintaimu di hidup dan setelahnya. Surat itu menamparku lembut, seperti tangan Yusuf sendiri yang menyentuh bahuku dari jauh, membisikkan restu dalam sunyi. Aku menangis seperti anak kecil malam itu. Tangisan kehilangan, tangisan rindu, tapi juga tangisan kelegaan. Karena akhirnya aku diizinkan untuk membuka pintu lagi, keesokan harinya aku menulis balasan untuk Bagus. Kutaruh surat itu di pot anggrek yang sama, isinya sederhana. Bagus, aku tidak tahu apakah aku sudah siap untuk memaafkan semuanya. Tapi, aku tahu satu hal, aku merindukanmu. Jadi, jika kamu masih ingin datang, datanglah, tapi kali ini tanpa topang, tanpa nama palsu. Datang sebagai dirimu yang sebenarnya. Karena aku, Olive, sudah siap mencintai bukan berdasarkan cerita, tapi dari kenyataan yang mungkin tidak sempurna. Olive sore itu, dia datang bukan dengan motor bebeknya, tapi juga bukan dengan sedan hitam dan jas mahal. Ia datang berjalan kaki, mengenakan kemeja sederhana, celana kain, dan senyum yang sama seperti dulu, tapi kali ini tanpa rahasia. Dan di matanya, aku tidak melihat direktur perusahaan. Aku melihat pria yang mencintaiku dan ingin diperjuangkan. Aku berdiri di depan pintu, jantungku berdebar, tapi kakiku tidak gemetar lagi. Kami saling tatap, lalu Bagus bicara. Pelan, aku datang. Sebagai aku mengangguk dan aku menerima sebagai aku, dan saat dia mendekat, ketika tangannya menyentuh jemariku, aku tahu luka ini akan sembuh, tapi bukan dengan dilupakan, melainkan dengan dipahami, karena cinta sejati bukan tanpa luka, tapi cinta sejati tetap tinggal meski luka itu membelah. Hubungan itu seperti rumah tua. Saat atapnya bocor, kita punya dua pilihan, pergi atau memperbaikinya. Aku memilih tinggal, aku memilih memperbaikinya meski dengan genteng yang retak, dinding yang mengelupas, dan jendela yang dulu sempat tak bisa dibuka. Karena yang kutemukan dalam diri Bagus bukan hanya cinta, tapi juga keberanian untuk jujur meski terlambat. Dan mungkin itu lebih penting dari sekadar tidak pernah berbohong. Sejak hari ia datang tanpa topang itu, segalanya berubah. Bukan secara drastis, tidak ada pelukan dramatis atau pernyataan cinta penuh air mata seperti dalam film, tidak ada permintaan maaf yang berulang-ulang. Hanya kehadiran setiap sore Bagus datang, ia tak lagi berpura-pura sebagai teknisi. Kini ia datang sebagai dirinya sendiri, pria yang hidup di dua dunia gedung tinggi dan ruang rapat, juga dunia sunyi dan taman kecil tempat kami menyeduh teh bersama. Kami tidak terburu-buru membangun kembali apa yang sempat retak. Kami hanya duduk di teras seperti dulu dan membiarkan obrolan ringan menyambung yang sempat terputus. Ia tidak pernah memaksa aku untuk sepenuhnya percaya lagi, dan aku tidak menuntutnya untuk sepenuhnya menjelaskan masa lalunya. Kami hanya berusaha hadir, dan kadang itu cukup. Suatu pagi, saat matahari baru muncul dari balik pepohonan taman, Bagus mengajakku ke tempat yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kalau ibu tidak keberatan, saya ingin menunjukkan sesuatu, katanya sambil menyodorkan Hyum. Aku tersenyum, sudah lama tidak naik motor. Kami melewati jalanan kecil yang rindang, lalu masuk ke sebuah kompleks perumahan sederhana di pinggiran kota. Di sana, sebuah rumah tua berdiri dengan taman mungil di depannya. Catnya mulai pudar, tapi jendela-jendelanya bersih. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak tertawa. Itu rumah masa kecil saya, kata Bagus pelan. Setelah ibu meninggal, ayah tak pernah mau menjualnya. Sekarang rumah itu saya renovasi sedikit. Di belakangnya, saya bangun perpustakaan kecil untuk anak-anak sekitar. Aku menoleh. Perpustakaan? Bagus tersenyum.
Saya pernah tumbuh dalam sepi dan buku yang menyelamatkan saya. Jadi saya pikir mungkin ada anak-anak lain yang juga butuh jendela untuk melihat dunia. Aku tidak berkata apa-apa, hanya memandangnya dengan hati yang penuh. Bagus bukan hanya pria yang berpura-pura menjadi orang biasa, dia adalah orang yang memilih untuk tetap membumi, meski bisa saja hidup di puncak, dan di saat itu, aku sadar mungkin dia tidak pernah benar-benar berbohong. Dia hanya menyembunyikan sebagian dari dirinya, sama seperti aku menyembunyikan kesepianku di balik dinding villa yang tinggi. Beberapa minggu berlalu, hubungan kami perlahan kembali menemukan bentuknya, bukan seperti dulu, karena yang dulu adalah ilusi. Yang indah, yang sekarang lebih nyata, lebih tenang, lebih jujur, dan lebih kuat karena telah diuji. Kami mulai membicarakan hal-hal yang dulu kami hindari, tentang masa depan, tentang kemungkinan, tentang ketakutan. Kadang saya takut, kataku. Suatu malam, saat kami duduk di ruang tamu, takut apa? Kalau ini semua hanya sementara, kalau ternyata aku hanya persinggahan, kalau nanti kamu kembali ke duniamu yang besar, dan aku tetap di sini di taman kecil ini. Bagus menggenggam tanganku. Saya juga takut, tapi bukan takut kehilanganmu, saya takut. Saya tidak bisa membuatmu percaya sepenuhnya lagi. Aku menatap matanya. Kamu tidak harus sempurna. Bagus, aku pun tidak, tapi kalau kita bisa jujur pada luka masing-masing, itu sudah cukup. Kami saling diam. Tapi dalam keheningan itu, ada kesepakatan yang lebih kuat dari janji. Suatu siang, aku memutuskan mengundang Bagus masuk ke ruang kerja Yusuf. Ruangan itu selama ini kututup rapat. Tapi kini, aku ingin membukanya. Karena membuka ruang adalah bentuk dari membuka hati. Ini ruang kerja suamiku dulu. Jelasku pelan, aku simpan semua peninggalannya di sini, bukan untuk mengenang terus, tapi untuk mengingat siapa aku. Dulu, Bagus berjalan pelan, menyentuh rak buku, melihat lukisan-lukisan kecil di dinding. Yusuf orang yang hangat, katanya dia segalanya. Dan kamu tahu, kalau dia masih hidup, aku yakin dia akan menyukaimu. Bagus tersenyum, tapi aku melihat matanya berkaca terima kasih. Liv, kamu nggak tahu seberapa besar artinya itu untukku. Dan saat kami berdiri di tengah ruangan yang dulu menyimpan kenangan lama, kami menciptakan kenangan baru dalam bentuk kejujuran, bukan bayangan masa lalu. Hubungan kami tidak sempurna. Kadang kami masih berbeda pendapat. Kadang aku masih merasa canggung saat ia datang dengan pakaian terlalu rapi, seolah mengingatkanku akan dunia yang dulu tak ingin kujamah lagi. Tapi kami belajar, aku belajar menurunkan dinding-dinding yang kubangun sendiri, dan Bagus belajar menyesuaikan langkahnya agar bisa berjalan di sampingku, bukan di depan, bukan di belakang. Suatu malam, saat bulan menggantung pucat di langit, kami duduk di teras seperti biasa. Aku tidak pernah membayangkan akan jatuh cinta lagi setelah Yusuf, kataku, tapi kamu datang bukan untuk menggantikan dia, tapi membuatku ingat kalau aku masih bisa mencintai tanpa merasa bersalah. Bagus tidak menjawab, ia hanya menggenggam tanganku lebih erat, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian di dunia ini. Rumah yang dulu sepi kini sering diisi tawa. Bukan tawa riuh, tapi tawa pelan yang lahir dari percakapan sederhana. Taman yang dulu hanya kutatap dari jendela, kini menjadi tempat favorit kami duduk bersama, dan ruang kerja Yusuf kini menjadi ruang baca, tempat kami menulis, berbicara, dan diam dalam damai. Aku tahu luka kami belum hilang sepenuhnya, tapi kami sedang membangun ulang dengan bata yang baru, dengan genting yang tidak sempurna, tapi dengan niat yang utuh, dan bagi dua orang yang pernah kehilangan, itu lebih dari cukup. Hidup, pada akhirnya,
Bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang bertahan, bahkan ketika semuanya hancur dan harus dibangun dari awal. Aku memandang keluar jendela ruang kerja. Hujan turun ringan sore ini, daun-daun bergoyang. Pelan, seperti menari bersama angin, di taman belakang, anggak putih itu masih berdiri tegak, tetap mekar, meski musim telah berganti. Aku, Alif, pernah berpikir bahwa hidupku berakhir saat Yusuf pergi. Tapi nyatanya, hidup bukanlah buku dengan satu bab. Ia adalah lembaran-lembaran yang saling menyambung, kadang robek, kadang hilang, tapi tetap bisa dituliskan ulang. Dan kini, aku menulis bab baru, bukan sendiri, beberapa bulan berlalu sejak aku dan Bagus membuka luka dan memilih untuk menyembuhkannya bersama. Hari-hari kami masih sederhana. Tapi kali ini tak lagi diliputi tanya. Tidak ada rahasia, tidak ada pura-pura. Kami berjalan beriringan, saling mengisi, saling belajar. Ia memperkenalkan aku pada dunianya rapat-rapat bisnis yang membosankan, proyek-proyek besar yang rumit, dan aku mengajaknya ke duniaku galeri seni kecil yang dulu aku tinggalkan, kebun-kebun komunitas yang aku bantu dari kejauhan. Suatu pagi, aku mengajaknya melihat tempat yang dulu ingin kubah menjadi ruang kelas seni untuk anak-anak jalanan. Bangunannya tak terawat, katnya mengelupas, dan lantainya dipenuhi debu. Kamu yakin mau hidup dengan ini? Tanyaku pelan, ini bukan dunia korporat, ini bukan ruang yang mewah. Bagus menatapku lama, aku yakin mau hidup bersamamu, tempatnya bisa kita bangun bersama. Dan di mata pria itu pria yang pernah menyamar menjadi tukang servis, hanya demi mencari cinta yang tulus aku melihat kebenaran yang tak pernah berubah, bahwa cinta sejati bukan tentang seberapa besar rumah yang dibangun, tapi seberapa dalam fondasi yang ditanam. Sore itu, kami mulai membersihkan tempat itu. Tidak ada tukang, tidak ada pekerja, hanya kami berdua, sapu, air sabun, dan tawa yang tak lagi tertahan. Aku belum pernah tertawa selama itu, sejak Yusuf pergi, dan saat Bagus mencipratiku dengan busa sabun, lalu pura-pura minta maaf dengan mata berbinar. Aku tahu ini bukan pengganti. Ini adalah bagian baru dari hidup yang akhirnya berani kupeluk. Beberapa minggu kemudian, tempat itu berubah. Dindingnya dicat putih bersih, lantainya diganti kayu. Jendela-jendela dibuka lebar agar cahaya masuk, dan di dinding bagian belakang kutuliskan sebuah kalimat dalam bahasa Turki yang dulu sering Yusuf ucapkan, "Kalbim seni tandi." Hatiku mengenalmu, bukan mengenal secara logika, tapi mengenal dalam cara yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Seperti saat pertama kali aku melihat Bagus menunduk sopan di depan pintu villa, dan hatiku entah kenapa tak ingin menutup pintu begitu saja. Hubungan kami tidak spektakuler, tapi tulus. Kami tidak saling menjanjikan bulan dan bintang. Kami hanya sepakat untuk saling hadir dalam tawa dan luka, dalam pagi yang sibuk maupun malam yang hening. Aku ingat, suatu malam di bulan purnama, kami duduk berdua di taman. Bagus berkata pelan, "Aku tidak tahu apakah aku cukup untukmu, tapi aku ingin terus belajar menjadi pria yang bisa membersamaimu sampai akhir." Aku menatap matanya, menggenggam tangannya. "Kau tidak perlu menjadi cukup, Bagus, kau hanya perlu menjadi nyata." Dan malam itu, aku tahu rumah yang kupilih bukan lagi bangunan megah di tengah kota atau villa dengan pagar besi tinggi. Rumahku adalah tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa takut, tanpa menyembunyikan luka. Dan rumah itu adalah pria di sampingku. Beberapa bulan setelah galeri dibuka, kami mengadakan pameran kecil untuk anak-anak yang ikut kelas seni. Dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan warna-warni tanpa presisi, tapi penuh semangat. Seorang anak menggambar dua orang berdiri di bawah hujan, saling memberi payung. "Apa ini?" tanyaku sambil berjongkok.
"Itu kamu sama Om Bagus?" katanya polos. Aku tertawa. Dan saat Bagus melihat gambar itu, ia mendekat dan berbisik di telingaku, "Lucu ya, aku akhirnya jatuh cinta bukan karena siapa kamu, tapi karena kamu tidak pernah meminta aku jadi siapa-siapa." Aku memeluknya, tidak lama, tapi cukup untuk membuat waktu berhenti sejenak. Dan hari ini, saat angin menggeser tirai ruang kerja, aku menulis ini bukan sebagai akhir dari cerita, tapi sebagai penanda bahwa aku tidak lagi takut pada babak baru. Aku, Olive, janda dari Turki yang pernah merasa hidupnya berakhir, kini memilih untuk mulai lagi bersama pria yang datang bukan membawa harta, tapi membawa keberanian untuk jujur. Meski awalnya dalam penyamaran, cinta sejati tidak datang dengan gembar-gembor. Cinta sejati datang seperti Bagus, pelan, sopan, dengan senyum yang tak berani memaksa. Tapi sekali ia duduk di hatimu, ia akan bertahan, bahkan ketika topeng jatuh, bahkan ketika luka terbuka. Karena pada akhirnya, rumah yang kupilih bukan lagi yang dibangun dengan batu bata dan semen. Rumahku adalah tempat di mana hatiku merasa pulang, dan rumah itu kini bernama Bagus.